Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sudah siap? Insya Allah. Sudah siap ya? Bu Lulia sehat ya? Bismillah. Sehat dan bahagia dan siap. Ini sinyalnya putus-putus Ya. ini dan deras, Bu. Oh gitu. Baik, kalau gitu jenengan sampaikan secara singkat tentang RPP-nya. Nggak perlu share saja lah ya. Materinya apa, tujuannya apa, metodenya apa, gitu aja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam RPP yang ingin saya sampaikan adalah tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Subtemanya adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kompetisi inti, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak yang sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Tidak usah semua, Bu. Tadi materi, tujuan, metode, model, pendekatan. Untuk materi, Bu, karena yang ini adalah RPP 2 yang saya ajukan adalah materinya pertama, pengertian pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua adalah macam-macam perbuatan zina. Ketiga adalah macam-macam hukuman bagi pelaku atau pezina. Kemudian tujuan pembelajaran adalah diharapkan anak-anak dengan materi ini, dengan ceramah ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina dengan baik dan benar. Dengan melalui pengamatan tayangan PowerPoint tentang menjauhi pergaulan bebas, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam zina dan hukumannya dengan baik dan benar. Dengan tayangan PowerPoint, itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi dengan pengamatan video tersebut, anak-anak mampu atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Dan ya, melalui cukup ya, Bu. Cukup ya. Nah, kalau menurut jenengan materi tentang pergaulan bebas dan zina ini, sasaran utamanya, tujuan utamanya jenengan itu lebih mengarah ke aspek kognitif, afektif, atau psikomotor, Bu? Yang terpenting. Oh, ini sasaran utamanya. Afektif ya, Bu? Afektif. Ada perubahan enggak? Perilaku enggak? Nggih. Itu perilaku, Bu, nggih. Perilaku ya. Jadi kognitifnya itu nomor kesekian. Ya, Nah, sekarang kalau afektif dan psikomotor, apa sebenarnya yang penjenengan harapkan dari materi ini? Pertama, setelah anak-anak mengetahui materi ini, paling enggak anak-anak bisa memahami bahwa dalam agama Islam, dalam ajaran Islam, kita tidak boleh bergaul secara bebas, karena itu termasuk mendekati zina. Kemudian anak-anak bisa mengkondisikan diri mencari teman yang di lingkungan yang sehat. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke yang positif, Bu. Iya. Sekarang ini ada SMA ya, Bu? Iya, Bu, SMK. Oke, anak SMK. Anak SMK itu kira-kira sudah tahu belum ya, Bu, nek perbuatan zina, pergaulan bebas itu dilarang oleh agama? Oh, Pak, Bu, itu tergantung lingkungan keluarga. Jadi saya melihat di sini, saya melihat di sini itu juga banyak anak yang sudah bisa mengetahui itu tidak baik, itu dosa, dan ada juga yang tidak.
rata-rata yang tidak itu lingkungan keluarga tidak memberi apa ya, dukungan Bu, motivasi untuk belajar agama. Gitu ya. Ya udah, oke. Baik, sekarang penjenengan itu menggunakan modern, cooperative learning, dan Toyu Hore. Ya Bu, benar? Oke, Bu. Nah, seperti apa itu cooperative learning dan course review Hore itu? Oh, nggih Bu, cooperative learning nggih untuk metode nggih. Untuk metode itu cooperative learning itu anak belajar bekerja sama, yaitu melalui diskusi Bu. Melalui diskusi. Terus? Terus kalau model course review Hore itu model itu model Bu, pembelajaran kooperatif tapi bersifat menyenangkan. Anak-anak bahagia dulu. Gitu. Apa? Diberi permainan Bu. Jangan praktekkan. Sekarang ngomong ke murid ketika jenengan menerapkan CRH. Ya, Mbak Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu memberikan tugas kalian yaitu kita bermain saja dengan kotak-kotak yang sudah ada isinya. Nanti silakan per kelompok berurutan untuk maju mengambil kotak tersebut dan dibuka di situ ada pertanyaan dan nanti satu persatu yang sudah membuka kotak harap menjawab ke depan dengan bahagia dan dengan rileks kita belajar bersama-sama. Jadi yang bisa beri contoh anak-anak suruh seperti apa? Oh, horenya itu. Ya Bu, itu kan per kelompok. Jadi nanti itu realnya anak-anak maju ke depan terus mengambil kayak itu loh Bu, kotak-kotak kayak dadu atau kayak arisan itu, tapi di linteng itu Bu. Terus dibuka, di situ ada pertanyaan. Nanti untuk dijawab bersama-sama melalui kelompok tersebut. Oke. Ya. Nah, ini harus beri contoh ya, horenya itu ya. Yang pertama dimasukkan dari saya ya Bu, ketika jenengan mau milih model pembelajaran itu, pastikan itu cocok dengan materinya. Oh iya. Ya, kalau ini kan yang cooperative learning masuk jenengan kok diskusi ya. Cooperative learning itu banyak sebenarnya ya. Ya. Cooperative learning itu banyak ya. Iya. Kemudian review hore itu, course review hore kan jenengan harus ngerti banget tuh prakteknya. Ada horenya itu ya teriak gitu ya. Misalnya dia tuh berhasil nyusun apa, menyebutkan apa, terus dia menyebutkan sambil teriak hore gitu loh. Ya, jenengan kasih contoh ya. Kemudian metode pembelajaran. Jenengan banyak banget ya PBL, PJBL, penugasan, diskusi. Sebenarnya yang diterapkan yang mana, Bu? Yang PBL, Bu. Oh, ya nanti lainnya dicorek. Ya, Bu, ya, kalau ceramah interaktif masih bisa gitu ya. Kemudian saya juga sarankan kalau Pak nanti jenengan mengajar betul tentang pergaulan bebas itu, lebih baik jenengan itu tayangkan video apa tentang dampak pergaulan bebas supaya itu kan menumbuhkan kesadaran ya. Jadi yang aspek kognitifnya itu dikurangi tapi menumbuhkan kesadaran. Bisa pakai video, pakai cerita dampak orang-orang yang bergaul bebas gitu ya. Akhirnya misalnya dia menjadi putus sekolah karena hamil ketika usia sekolah, dia harus ngomong anak, teman-temannya masih sekolah dia sudah ngomong anak. Kemudian karena pernikahan dini akhirnya dia sama-sama masih muda kan, misalnya ya suami istri masih muda emosi, bertengkar terus, misalnya kayak gitu. Buat video-video seperti itu yang intinya menggugah ya Bu ya, menggugah, menumbuhkan kesadaran. Ya Bu. Ya. Nah sekarang saya tanya, instrumennya apa instrumennya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran ini? Ini instrumen penilaian itu di sini. Bentar Bu.
ada kognitif, ranah kognitif, psikomotorik, terus ada cuma itu Bu, lembar observasi. Lembar observasinya untuk mengobservasi apa? Untuk mengobservasi ketika ketika peserta didik itu diskusi Bu, bisa aktif atau tidak, begitu Bu. Ini kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, nanti menampilkan hasil diskusi gitu Bu. Memangnya materi diskusinya apa toh Bu? Ini kan saya menyampaikan materi dulu Bu, terus ada di PowerPoint itu ada saya tayangkan gambar Bu. Habis saya tayangkan gambar, anak-anak saya suruh pendapatnya masing-masing, terus nanti didiskusikan pada kelompok, terus di kesimpulan Bu. Begitu. Oh gitu, ya. Nah, jenengan bisa menampilkan kasus-kasus sebenarnya ya, cara bergaul yang Islami gitu ya. Pacaran itu seperti apa? Kalau pacaran itu boleh nggak hanya chat-chatan, hanya apa? Nggak sampai gandengan gitu. Atau yang namanya pacaran itu gandeng-gandengan, misalnya kayak gitu loh Bu. Jadi ngikutin perkembangannya anak-anak itu. Gandengan, boncengan, lungorono rene misalnya. Nah, dia diminta menentukan sikap, itu afektif ya. Dia setuju yang mana toh gitu. Jadi soal-soalnya jelaskan pengertian zina, sebutkan macam-macam zina itu jangan jadi sasaran utama. Ya boleh, ning sasaran utamanya jangan itu. Tapi lebih ke afektifnya tuh ya. Tentang pergaulan sekarang ini. Ya. Gitu ya, nek boncengan tuh menurut kamu piye kalau pacaran dengan cara cekel-cekelan, lunga bareng, dolan nonton bioskop misalnya, itu pandangan Anda seperti apa? Itu afektif itu. Ya Bu. Berarti itu pertanyaannya ya Bu. Ya materi diskusinya itu. Ya. Apakah ada soal yang hot Bu, punya jenengan Bu? Ini kok ada tapi kok di Google Form saya lupa untuk membuka Bu. Apa kemarin diajari toh Bu baru ngapunten. Ada itu belum ada ya. Soal hotnya belum ada, masih hafalan semua ya. Ya, kemudian apa sih syarat merumuskan tujuan Bu? Syarat merumuskan tujuan itu harus ada audien, behavior itu Bu, kondisional dan degree. Ya. Ada peserta didik. Oke ya. Behavior. Ya udah dari saya sudah cukup Pak Mufik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Bu Lilia tadi sudah diuji oleh Bu Lili. Masih banyak yang tadi perlu dibenahi sebelum 2 hari lagi PPL, tapi utamanya berkaitan dengan tadi soal atau penilaian yang soal-soalnya harusnya berbasis hot, masih belum terpenuhi. Jadi ini mohon diperhatikan. Kemudian pemilihan metode, model maupun pendekatan mohon diperjelas, jangan hanya dicantumkan kalau memang tidak dipakai. Oke, Bu Lilia, ini tadi sudah saya komunikasikan dengan pihak admin bahwa memang dari RPP 123 itu harus ada yang dipilih untuk ujian itu RPP keberapa. Nah, setelah ada centangan demikian, sudah dicentang, nanti di LMS dosen, saya dengan Bu Lili nanti baru muncul kolom penilaian. Jika itu belum dilakukan, maka ini saya dengan Bu Lili tidak bisa menilai. Oke, nanti segera setelah ini dibenahi. Dicentang Bu. Ya, betul. Selanjutnya saya sudah
bisa menangkap apa yang diujikan oleh pendidik. Selanjutnya saya akan uji yang baca tulis Al-Qur'annya saja. Silakan dibuka surat Yunus, Bu. Nggih. Ayat yang ke-10 itu. Nggih, Pak. Surat ke-10. Sebentar, Pak. Yunus. Itu nama bapaknya. Ayat 10, Pak. Ayat 1, 2, 3 saja. Oh, nggih. Silakan dibaca, Bu. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bassiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasyahirum mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsyil yudabbirul amr ma min safiin illa min ba'di idni dalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sadaqallah. Ilai Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum. Cukup, Bu, cukup. Tuh. Ya, jadi tadi sedikit koreksi. Utamanya waktu membaca sin dengan sin itu tidak jelas bedanya. Sin kecil dengan sin besar itu tidak jelas. Kemudian sa juga belum jelas. Sekarang saya mau tanya, di ayat yang pertama ada bacaan tajwidnya apa saja, Bu? Silakan, Bu. Yang ayat pertama itu ada itu mat ya, Pak ya. Panjang 5 harokat. Mat apa? Ini mat matobi'i. Oke, apa lagi? Sudah cuma itu ya, Pak ya. Yang di ayat 1, Pak. Iya, masa cuma satu? Oh, itu. Ada yang iya. Ya, sebelum kasroh itu, Pak. Yang di terakhir al-hakimi. Apa itu? Al-hakim. Itu juga mat. Mat apa? Mat tobi'i. Tobi'i. Kau senang sekali sama yang namanya tobi'i. Oke. Yang berikutnya, yang ayat kedua ada bacaan apa saja? Non tasjid itu, Pak, guna. Linna. Terus yang matobi'nya ada di mana? Tadi kan senang tobi'i itu. Ya. Ini
Tanwin ketemu mim itu ya Pak ya. Tanwin ketemu mem yang mana? Yang ila rojulim minhum. Apa itu? Mimi ya Pak ya. Itu mimi. Terus ajaban an au khaina itu dibaca apa itu? Mana Pak? Oh itu. Ajaban. Au haina gitu. Ajaban an au khaina itu dibaca apa tajwidnya? Panjang ini 5 harokat ya Pak ya. Mat Pak. Aduh, ya sudah. Hafalan sekarang, hafalan surat. Al-Ataka, Bu. Kenapa Pak? Al-Ataka. Al-Ataka. Hafal enggak? Surat Hafal Al-Ataka Hadisul Ghosyah. Kalau namanya Al-Ghosyah. oh ya. Anu Apa enggak begitu ya Pak. Oh. Baduha aja. Sabihis coba. Sabihis marobikal a'la. Ayo. Hadis. Ayo. Ya. Coba Al-Ataka ya Pak ya. Al-Ataka. Oh ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyah wujuhu yauma idzin naimah li sa'yiha radiyah. Enggak hafal. Sabihis kalau Al-Ataka enggak hafal. Sabihis. Sabihis marobikal a'lal ladzi. Ya, biasanya dipakai untuk Alladzi akhraja mar'a. Sabihisma. Ya hafal Pak. Ya udah Wadduha. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Putus-putus ya, sinyalnya jelek. Iya. Iya. Wadduha saja enggak hafal. Tidak lengkap, ada yang keliru tadi. Oke, ditulis tadi yang Yunus 2 ayat saja. Ditulis. Tulis. Nanti kalau sudah difoto biar saya bisa melihat.
Sudah, Bu? Belum, Pak. Apa waktu mengajar tidak menulis Arab? Menulis, Pak, tapi nganu apa ayatnya enggak panjang, Pak. Ayatnya nggak berani panjang. Padahal nulis Betul, saya sudah, benar. sudah boleh melihat Al-Qur'annya loh. Nggih, Pak. Kalau ujiannya berhadapan enggak boleh melihat. Ya Allah. Matur nuwun, Pak, pun paringi Ini kan keringanan. saya tidak bisa nunggu langsung. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Sudah? Sudah. Belum? Sudah, Pak. Diperlihatkan, Pak. Nggih. Niki ayat 1. Saya kan enggak ngelihat. Kirimkan ke WA saya. Belum, Pak. Waduh, bukan acara. Nggih, Pak. Sudah difoto? Belum, Pak. Nggih. Wow. Difoto saja, dikirim ke WA saya. Nggih, nggih, Pak. Menak nunuk niki, Pak. Ke WA-ne Pak Mufid ya. Ya. Nggih. Bismillah. Sampun, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Aku Al-Ghazi. Masih harus banyak latihan nulis Arab ini. Oke, sudah Bu Lili, ini atas nama Lilia Setiawati sudah Ya, nggih. dalam ujian kali ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Lili? Saya rasa cukup dari saya. Nanti ada catatan-catatan terkait dengan RPP ya, Bu ya, untuk perbaikan nanti ketika PPL. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Bu Lili. Ini Bu Lilia Setiawati, silahkan meninggalkan ruangan. Sekaligus ini nanti Pak Sahlan masuk. Nggih. Matur nuwun, Pak. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu.
Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.